1 bulan ini, dan itu benar-benar real dari pengimplementasian Bapak dari modul kan ya. Nah, pastinya sudah banyak proses yang sudah Bapak lalui ketika Bapak mengikuti daring, ketika Bapak juga mengikuti lokakarya. Nah, proses apa yang menurut Pak Cepi sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas waktunya. Setelah sekian lama saya mempelajari beberapa buku, mungkin di akhir 1 bulan ini adalah budaya positif. Saya ke anak-anak itu tentang keyakinan kelas bahwa kita terutama kelas 6, karena saya fokus di kelas 6, saya bertanya kepada siswa mau belajar seperti apa, seperti itu dari kelas yang telah kami sepakati bahwa mereka menginginkan, yang pertama mereka menginginkan belajar yang nyaman, kemudian kelas yang bersih, otomatis misalkan kelas yang bersih, nah harus ada duduk kerja, kemudian adanya saling menghormati, tidak saling mengganggu Ibu, tidak saling mengganggu ketika pembelajaran. Kemudian mereka juga menyepakati untuk kegiatan sebelum belajar itu pembacaan juz amma itu dan duha bersama. Jadi mereka mengharapkan itu terjadi tanpa disuruh oleh saya. Jadi ketika berbunyi masuk, mereka langsung masuk kemudian langsung membaca juz amma segitu sampai di target akhir tahun itu ya minimal sampai Anas gitu, tapi sampai saat ini belum karena masih proses gitu. Jadi alhamdulillah kesepakatan kelas yang disepakati oleh para siswa sudah mulai berjalan walaupun belum maksimal 100% seperti itu. Nah, kemarin kan saya sempat datang ke sini, di mana di sana saya adalah mengadakan pendampingan perdana ya Pak. Pastinya ada rencana-rencana dari Bapak dari pendampingan perdana ke pendampingan 1 seperti hari ini. Nah, apa rencana tindak lanjut Pak Cepi dari pendampingan sebelumnya? Rencananya itu yang pertama waktu itu kan ada semacam perubahan pembelajaran yang tadinya seperti sebelum saya mengenal itu kontrak pembelajaran hanya 1 arah teacher kemudian sekarang mulai jadi saya mengharapkan mulai berubah gitu. Jadi tidak terlalu fokus ke saya, jadi saya hanya berusaha untuk mengarahkan. Jadi siswa belajar sesuai dengan mereka yang inginkan. Itu kan tujuan dari mereka belajar, jadi mereka mengharapkan siswa lebih menyenangi terhadap pembelajaran gitu. Ya walaupun tidak maksimal. Ya, tidak apa-apa kan ini masih proses ya sedikit, tapi kalau misalkan sudah langsung sedikit, bagus gimana ada prosesnya gitu. Oke, siap Pak. Nah, selama 1 bulan ini di mana Bapak terus-terusan belajar daring sama fasilitator ya, dalam membedah modul, juga melakukan aksi nyata di kelas. Pastinya Bapak sudah merasakan, wah ini udah tercapai ini dari target Pak Cepi. Nah, apa capaian Pak Cepi selama 1 bulan terakhir ini? Capaian yang telah target yang telah dicapai mungkin dari visi yang setelah saya ajukan. Yang pertama itu kan menciptakan peserta didik yang religius, bertakwa. Nah, di religius tersebut alhamdulillah walaupun belum 100% sudah berjalan seperti ya juz amma, duha itu jadi sudah menjadi kebiasaan setiap hari. Jadi alhamdulillah bisa menular ke kelas-kelas yang lain gitu Bu. Dan kami pada pembelajaran dengan memberikan kebebasan dalam pembelajaran sehingga kami merasa senang dan nyaman dalam belajar. Hebat. Nah, ketika Dinda sudah melihat pembelajaran dan merasakan pembelajaran dari Pak Cepi sekarang setelah menjadi calon guru penggerak, apakah ada perubahan dalam berinteraksi antara
Dinda dan Kak Cepi ketika di pembelajaran di kelas? Ada salah satunya menggunakan media Infokus ketika belajar. Oke. Apakah ada media yang lain? Itu bahasa apa? Atau masih di sana aja, masih video aja? Oh, adik kan penggerak. Ya. Nah, apa saja yang dilakukan Pak Cepi selama proses pembelajaran di kelas, dan itu menurut Dinda sudah masuk ke dalam filosofi Ki Hajar Dewantara? Berikan contoh suri tauladan yang baik seperti sholat duha bersama dan membiasakan berjamaah sebelum belajar dulu. Oke. Tadi juga sebetulnya pas ibu datang ke sini, kalian lagi membaca hijama ya. Nah, bagaimana perasaan Dinda terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Cepi dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Merasa senang dan nyaman dalam belajar. Oke. Semangat kami menjadi meningkat. Oke. Kalau Dinda kelas berapa? Kelas. Berarti sudah mengenal Pak Cepi lama juga ya, sama dengan siapa tadi? Iya, anak SD. Nah, pastinya ada harapan-harapan dari Dinda untuk Pak Cepi. Apa harapan Dinda ke depannya Pak Cepi itu ingin seperti apa? Harapannya perubahan yang selama ini dilakukan untuk lebih dipertahankan dan lebih menyayangi kami agar menjadi panutan bagi kami sehingga dapat tercapai merdeka belajar. Oke, siap. Nah, sekarang siapa namanya, Dek? Bapak sudah mendengar juga dari murid nih. Bagaimana respon murid Pak Cepi ketika Pak Cepi meminta pendapat atau feedback mereka terkait proses pembelajaran yang sudah Pak Cepi laksanakan selama ini? Awalnya ketika saya pertama program di kelas itu, ini tentang Merdeka Belajar, jelaskan tentang KHD, jadi mereka ternyata Pak begini, ya alhamdulillah mereka responnya kan terasa sendiri oleh mereka sendiri. Iya. Baik, jadi mereka ya alhamdulillah. Berarti responnya sangat positif sekali ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Cepi dan apa yang ada di pikiran Pak Cepi ketika Pak Cepi mendapatkan feedback dari murid-murid Pak Cepi? Ya, seperti tadi, itu menjadi motivasi saya untuk bisa mempertahankan, bisa jauh lebih yang telah selama ini lakukan. Berarti harus ada peningkatan gitu. Siap. Menjadi pemacu semangat. Ya. Nah, ketika tadi kan saya sudah mewawancara murid Pak Cepi juga, Pak Cepi juga mungkin sering melakukan feedback ke anak-anak di kelas mungkin ya, seperti itu. Nah, bagaimana respon Pak Cepi ketika mendapatkan feedback dari anak-anak? Ya, ketika saya mendapatkan feedbacknya dari respon anak itu, maka berarti harus apa yang saya lakukan untuk dari feedback tersebut saya harus bisa meningkatkan, intinya lebih meningkatkan dari apa yang telah saya lakukan tadi. Jadi jangan hanya ketika feedback tersebut A yang tetap A, berarti harus ada minimal B, C, seperti itu. Jadi mereka harus bisa merasakan yang lebih yang selama ini saya pelajari, gitu larangan kepada anak. Siapa? Nah, apa hal yang Pak Cepi tindak lanjuti berdasarkan feedback dari murid-murid Pak Cepi? Yang perlu ditindak lanjuti mungkin selama ini saya hanya belum maksimal di media pembelajaran, berarti itu menjadi berarti pembelajaran selanjutnya harus lebih bervariasi lagi. Kalau misalkan dalam penggunaan media pembelajaran, jadi jangan hanya terlalu, kan selama ini saya fokus, kemudian ada mereka ketika diskusi mereka menyampaikan pendapat di depan seperti itu. Jadi
harus lebih dari itu, Bu. Jangan hanya itu gitu. Jangan kalau fokus jangan hanya ini fokus aja, berarti harus ada yang lain. Ya, harus lebih bervariasi. bervariasi gitu. Siap, hebat sekali Pak. Nah, Pak Cepi, alhamdulillah pendampingan individu ke-1 ini sudah berakhir. Cepat juga ya Pak. Alhamdulillah. Nah, pastinya ada hal yang menurut Pak Cepi, wah dirasa ini sudah menarik nih dari pendampingan individu 1 ini. Nah, apa hal yang dirasa oleh Pak Cepi sangat menarik dari pendampingan individu hari ini? Hal yang sangat menarik itu, jadi ada semacam apa? Testimoni langsung ke siswa. Iya. itu yang jadi hal menarik. Oh berarti langsung ditanya sih betul enggak kan? Iya, Jadi iya. semacam itu. Oke. Kalau yang pertama kan enggak. Jadi ini langsung tanya ke siswa betul tidak? Ini saya gitu. Oke, siap. Tetapi alhamdulillah ya siswanya itu menjawabnya kompak. Oh berarti dan benar-benar itu real, dan alhamdulillahnya juga saya kan kesini datang pagi-pagi tuh. Ya. Sebetulnya sebelum menanyakan hal ini ke siswa juga saya sudah melihat aksi nyata dari Pak Cepi. Kan tadi mereka lagi membaca juz amma kan di kelas. Oke. Nah, Pak Cepi, ketika saya juga menjadi pendamping, saya juga menginginkan feedback dari Bapak sebagai calon guru penggerak. Karena sama juga, saya juga manusia biasa yang masih banyak salahnya juga lah Bu ya. Nah seperti itu. Terus lagi saya juga ingin motivasi ke depannya agar lebih baik juga sebagai pendamping. Nah, apakah pendampingan hari ini menurut Pak Cepi sudah baik? Dan apa yang perlu saya perbaiki untuk pendampingan ke depannya? Itu pendampingan sudah sangat baik Bu. Betul, bukan hanya depan, terus yang saya rasakan ini sudah bagus. Kalau tingkatkan ya saya rasa itu sudah sangat bagus. Nggak apa-apa, ayo Karena aja. yang saya dari kemarin kan dari pertama ke sini alhamdulillah ada peningkatan gitu. Iya. Dan kemudian ini Bu, mungkin ini bukan ibu, ini bagi tim mungkin. Kalau bisa sih, kalau misalkan nanti ke depannya ada semacam ke siswa. Soalnya yang kalau bisa yang lebih mudah dicerna oleh anak-anak gitu. Lebih menyederhanakan mungkin ya. Iya, pertanyaan kepada siswa kalau bisa sih. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Cepi atas waktunya. Terima kasih juga Bapak atas waktunya. Ibu, terima kasih. Alhamdulillah pendampingan individu ke-1 ini telah berakhir dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.